Sudah dicoba atau belum soal-soalnya? Halo? Sudah dicoba atau belum soal-soalnya? Belum, Bu. Oke, ya sudah. Kalau belum kita akan bahas bersama. Nah, ini barisan geometri ya. Semoga masih ingat tentang materi barisan geometri. Sudah terlihat di layar ya tentang barisan geometri ya soalnya ya. Sudah? Sudah, Bu. Oke. Benar. Nah, ini kita punya seseorang berjalan. Ini soal UTBK tahun 2019. Saya cari yang 2021, ternyata nggak ada yang barisan geometri karena aritmatikanya udah ada gitu. Nah, ini kita bahas bersama. Seseorang berjalan dengan kecepatan 60 km per jam selama 1 jam pertama. Berarti selama 1 jam pertama, orang ini dapat menempuh jarak berapa kilometer? 60. Halo? Betul, 60. Kok dapat 60 dari mana, Ila? Itu busuk. Di soalnya sudah ada 60 km 60 per km jam. per jam. Nah, betul, 60 km per jam dikalikan 1 jam. Betul sekali, maka 60 km pada jam pertama. Pada jam kedua, kecepatan berkurang menjadi seperempatnya. Demikian juga pada jam berikutnya. Nah, berarti jarak 2 jam kedua berapa? Kecepatan jadi berapa sih kecepatannya? Kecepatannya jadi berapa? Menjadi seperempatnya. Yuk. Jadi kecepatannya berapa sekarang? Tadi pas jam pertama 60 km per jam. Berarti sekarang di jam kedua kecepatannya jadi berapa? Kecepatan di jam kedua. 15. Dapat 15 dari? Seperempat kali 60. Betul, seperempat kali 60 sama dengan 15 km per jam. Nah, jam kedua kan juga sama, 60. 15 km per jam dikalikan jam kedua kan 1 jam, ini juga 15 km. Demikian juga pada jam berikutnya. Tentukan jarak terjauh yang dapat ditempuh orang tersebut. Ini kan dalam artian orangnya nggak berhenti berjalan ya. Ini namanya deret apa berarti? Deret aritmatika atau geometri tak hingga? Jarak apa ini berarti? Pastilah nanti 1/4 dikali 15, jadi 15/4 gitu. Berarti barisannya kita punya, atau jaraknya. 60 ditambah 15 tambah 15/4 tambah 15/16. Kita tahu nggak orangnya berhenti pas berapa jam? Tidak tahu. Tidak tahu, berarti kan ini kita anggap terus-menerus dia tuh berjalan. Jarak terjauhnya berarti 60 tambah 15 tambah 15/4 tambah 15/16. Ini deret aritmatika atau geometri? Deret aritmatika atau geometri? Geometri. Geometri, betul, geometri. Dengan rasio berapa? Karena 60 ke 15 itu dikali berapa perubahannya? Seperempat. Betul, dikali 1/4. Inilah rasionya. Berarti di sini suku pertamanya adalah 60, rasionya adalah 1/4. Nah, ingat nggak rumus deret geometri tak hingga? Masih ingat rumus deret geometri tak hingga? S tak hingga sama dengan A per 1 min
R. Wah, ini pada lupa semua berarti ya. Oke, enggak apa-apa. Nanti dibuka lagi materinya ya. Jadi ini jumlahnya itu A per 1 min R. Di mana A di sini diganti dengan angka berapa? 60. Betul sekali, 60. 60 dibagi dengan 1 min R. 1 min R, R-nya berapa? 1/4. Betul, 1/4. Berarti kita punya 60 dibagi dengan 1 dikurangi 1/4. 3/4. Oke, 3/4. Cara ngitungnya gimana ini? 60 dibagi 3/4. Dibalik. Dibalik jadinya gimana? Jadinya 60 dikali 4 dikali 4/3. Betul sekali. Nah, silakan lanjutkan. 60 sama 3, saya sederhanain. Tak bagi 3, 60 bagi 3 dapat berapa? 20 kali 4, 20. Oke, 20 kali 4 berapa? 80. Oke, 80. Berarti jarak terjauh yang dapat ditempuh orang tersebut adalah 80 km. Jawabannya yang mana? A, B, C, D, E. D. Yang D. Oke, untuk soal yang pertama, apakah ada pertanyaan? Ada atau tidak? Lanjut, Bu. Oke, sebentar tak Tidak. ubah dulu. Dan saya tahu siapa yang berbicara. Nggak bisa. Nggak bisa jadi galeri besar. Ya sudah. Kita lanjutin ke nomor 2 ya. Diketahui barisan geometri dengan U5 sama dengan 48 dan U9 per U6 sama dengan 8. Maka jumlah 5 suku pertama barisan tersebut adalah, yuk masih ingat enggak UN pada barisan geometri? UN itu sama dengan apa? Masih ingat? Ada yang ingat enggak? UN sama dengan apa? A kali R pangkat N-1. Betul. AR pangkat N-1. Sama seperti deret barisan aritmatika, kita harus jabarkan yang diketahui untuk memperoleh yang ditanya. Yang diketahui adalah U5. U5 ini sama dengan 48. Yang diketahui lagi ada U9 dibagi U6. Ini sama dengan 8. Pertanyaannya, jumlah 5 suku pertama. Jumlah berarti itu S. Jumlah 5 suku pertama S5. Nah, kalau SN sama dengan apa? Di deret geometri. Masih ingat? Atau saya tuliskan? SN sama dengan A per 1 min R pangkat N dibagi 1 min R ini kalau R-nya itu pecahan dari negatif 1 sampai 1. Kita pakai yang SN, A dikali R pangkat N-1 dibagi R-1. Ini kalau R-nya yang bulat, R-nya kurang dari negatif 1 atau R-nya yang lebih dari 1. Yuk kita jabarin satu persatu yuk. U5, U5 berarti apa? Dijabarin jadi apa U5? A kali R pangkat 4. Betul, A R pangkat 4 sama dengan 48. Kita peroleh persamaan yang pertama. Sekarang persamaan yang kedua, U9 per U6 sama dengan 8. U9 itu AR pangkat berapa? 8. 88. Betul, pangkat 8. U6 itu AR pangkat berapa? 5. Pangkat 5 sama dengan 8. Nah, ini berarti bisa saya sederhanakan A bagi A itu 8. R pangkat 8 dibagi R pangkat 5 itu berapa? R pangkat 3. Betul, R pangkat 3 sama dengan
8 itu berapa pangkat berapa? 2 pangkat 3. Betul, 2 pangkat 3. Nah, ini lihat, pangkatnya sudah sama. Berarti kita tinggal menyamakan basisnya atau menyamakan bilangan pokoknya. Nah, basis di ruas kiri siapa? Bilangan pokoknya. Pangkatnya sudah sama nih, tinggal ambil pokoknya aja. R. R, betul. Di ruas kanan siapa? 2. 2, betul. Nah, ini kita peroleh persamaan 2. Nah, selanjutnya kita substitusi persamaan 2 ke persamaan 1. Substitusi 2 ke 1. Nah, persamaan satunya AR pangkat 4 sama dengan 48. A-nya kita cari. R-nya berapa? 2. Oke, R-nya 2 di pangkat 4 sama dengan 48. A dikali 2 pangkat 4 berapa? 16. Oke, 16 sama dengan 48. Nah, ini dikali 16. Kalau jadi A kan perlu dibagi 16. 48 dibagi 16 berapa? 3. Oke, 3. Nah, berarti kita udah punya A sama R-nya. Tinggal kita cari yang ditanyakan. S5, kita pakai yang rumus yang pertama atau rumus yang kedua kalau R-nya itu 2. Yang kedua. Yang kedua, Sn sama dengan A dikali R pangkat N-1 dibagi R-1. Di sini kita cari S5. Nah, A-nya siapa tadi A-nya? 3. Oke, sebentar tak buat garis dulu. A-nya 3, R-nya? 2. Oke, 2. N-nya? 5. Oke, 5 dikurangi 1 dibagi 2 kurangi 1. Oke, berarti S5 sama dengan 3 dikali 2 pangkat 5 berapa? 32. Oke, betul. 32 kurangi 1 dibagi 2 kurangi 1 kan 1. Maka S5 sama dengan 3 dikali berapa itu? 31. Betul. Berarti berapa S5? 3 kali 31 berapa? 93. 93. Betul sekali. A, B, C, D, E? A. A, betul. Nah, ada pertanyaan untuk ini? Tidak. Tidak ada. Berarti saya lanjutin ya. Lanjut ke nomor 3. Nomor 3 ini UTBK Matematika Saintek tahun 2019. Diketahui deret geometri tak hingga mempunyai jumlah sama dengan nilai maksimum dari fungsi fx sama dengan min sepertiga x pangkat 3 plus x plus 4/3 untuk x yang lebih dari sama dengan negatif 1 kurang dari sama dengan 2. Selisih suku kedua dan suku pertama deret geometri tersebut sama dengan negatif 4 f aksen 0. Maka rasio deret geometri tersebut berapa? Nah, ini kan banyak yang gabung kelas 12 nih. Masih ingat nggak nilai maksimum dari suatu fungsi? Halo? Masih ingat atau tidak? Atau sudah dilupakan, Bu? Ya, silakan bilang, masih ingat nggak? Nggak ingat, tak ingatkan gitu loh. Kita di sini belajar bersama loh ya. Lupa, Bu. Sudah lupa, nggak apa-apa. Yang namanya juga belajar bersama gitu. Ya, kita berarti nilai maksimum, ingat kalau mencari nilai maksimum kita harus tahu dulu titik kritisnya. Titik kritisnya saat f aksen x sama dengan 0. Cari x-nya itu berapa aja. Kemudian cari f double x-nya. Nanti kalau dia itu kurang dari 0, x-nya kurang, f double aksen x-nya kurang dari 0, maka x-nya akan menyebabkan nilai tersebut menjadi maksimum.
Nah, berarti sekarang yuk kita cari F aksen X-nya dulu. Nah, F aksen X-nya. Min sepertiga X pangkat 3 diturunkan jadi apa? Min sepertiga X pangkat 3 diturunkan jadi apa? Kuadrat. X kuadrat, betul. Tak tuliskan bagi yang lupa, kalau kita punya Fx, Ax pangkat N, maka F aksen X-nya adalah N-nya ke depan, kalikan A, X-nya pangkat N min 1. Betul sekali, min X kuadrat. Dapatnya dari min 3 kali sepertiga X pangkat 3 min 1. Ditambah, kalau X diturunkan jadi apa? Kalau X diturunkan jadi? 1. Betul, 1. 4/3 diturunkan jadi apa? 0. 0. Berarti kita punya F aksen X-nya adalah min X kuadrat ditambah 1. Nah, kita cari titik kritis. Saat F aksen X-nya sama dengan 0. F aksen X-nya min X kuadrat plus 1 sama dengan 0. Atau ini dikalikan min 1 gitu, biar familiar. Kan ketemu X kuadrat min 1 sama dengan 0. Nah, X kuadrat min 1 sama dengan 0, kalau difaktorkan itu apa? X kuadrat min 1 sama dengan 0, kalau difaktorkan apa? X plus 1 kali X min 1. Betul, X plus 1 dikali X min 1. Berarti ketemu X-nya sama dengan berapa? min 1 dan 1. Min 1 dan Betul. 1. Nah, selanjutnya, setelah kita ketemu titik kritisnya, yaitu ini, kita lanjutkan mencari siapa yang menyebabkan dia menjadi maksimum. Boleh langsung substitusikan nilai yang besar berarti maksimum. Boleh juga pakai uji turunan kedua. Uji turunan kedua menggunakan F double aksen X. Yuk dari sini, F double aksen X-nya apa? Min X kuadrat diturunkan jadi apa? Min 2X. Min 2X. Oke, min 2X. Nah, lanjut kita ke, bentar, nggak cukup. Tak ambil kertas dulu. Betul, min 2X. Nanti tinggal kita cari saja. Kok nggak mau? Nah, ini tadi berarti F double aksen X-nya adalah min 2X di turunan kedua. Nah, saat tadi X-nya min 1, sama X sama dengan 1. Berarti kan kita punya tuh F double aksen min 1 sama dengan min 2 kali min 1. Ini sama dengan berapa min 2 kali min 1? 2. 2. Karena ini lebih dari 0, maka X sama dengan min 1 menyebabkan Fx minimum. Nah, yang ini kalau F double aksen 1, kan min 2 kalikan 1 sama dengan min 2 kurang dari 0, maka X sama dengan 1 menyebabkan Fx maksimum. Gitu. Nah, tadi kita punya Fx-nya sama dengan min sepertiga X pangkat 3 ditambah X, tambah 4/3. Nah, coba aja masukkan F1. Kalau F1 ketemunya apa? Kalau F1, min sepertiga dikalikan dengan? Min sepertiga kali 1 pangkat 3. Terus ditambah? Ditambah 1. Ditambah? 4/3. Nah, ini min 1/3 tambah 4/3 tambah 1. Min 1/3 tambah 4/3 berapa?
Min sepertiga 3 tambah per 4 per 3. Oke, 3 per 3 1. ditambah 1. Oke, 1 tambah 1 ketemunya 2. 2. Nanti ini kan ini maksimum nih, maksimum untuk batas min 1 sampai 2. Nanti kalau dia F min 1, kan nanti kita punya min 1 kalikan min 1 pangkat 3 ditambah min 1 tambah 4 per 3. Ini kan dia minimum. Min sepertiga kali min 1 yaitu sepertiga. Min 1 plus 4 per 3. Ketemunya kan berarti 2 per 3. Ini minimum. Kita cari yang maksimum, berarti 2 ya. Berarti di sini deret geometri tak hingganya punya jumlahnya 2. Nah, itu baru 1 tok. Dan sepertinya kertasnya kurang lagi. Sebentar. Ini cukup panjang ternyata. Nah, ini baru diketahui jumlahnya sama dengan nilai maksimum. Berarti di sini kalimat ini kita punya S tak hingganya sama dengan 2. S tak hingga sama dengan 2. Kalimat berikutnya, selisih suku kedua dan suku pertama deret geometri tersebut sama dengan negatif 4 F aksen 0. Berarti kan U2 min U1-nya min 4 F aksen 0 ya. Nah, terus ditanyakan rasionya. Nah, kita cari satu persatu. F aksen 0 sudah punya belum F aksen 0? Halo? F aksen 0-nya sudah punya belum? Belum. Nah, kita cari dulu ya. Tadi kita punya F aksennya min X kuadrat plus 1. Berarti F aksen 0-nya berapa? 1. 1. Betul. Berarti kita punya min 4 kalikan 1. F aksen 0 sama dengan min 0 kuadrat tambah 1. Ketemu 1. Nah, kalau di deret geometri, bahasan geometri, U2 kita ganti dengan apa? A kali R. A kali R, betul. Kalau U1? A. A. Berarti kita punya A dikalikan R-1 sama dengan min 4, gitu ya. Ini persamaan kedua. Persamaan satunya di sini, belum dijabarin tadi. S tak hingga sama dengan 2. Di soal yang pertama, tadi rumus mencari S tak hingga apa tadi S tak hingganya? A Yang per Mas ingat? 1 min Betul. R. A per 1 min R ini sama dengan 2, gitu ya. Nah, ini kita punya A per 1 min R sama dengan 2, dan A dikali R min 1 itu sama dengan min 4. Nah, kalau kedua ruas di sini tak kalikan dengan min 1, gini kan nanti kita punya A. Min 1 tak kalikan R min 1 kan jadi 1 min R. Ini sama dengan 4. Nah, ini kan sama nih, ada A 1 min R, ada A 1 min R gitu. Jadi biar kita bisa selesaikan sama. Kita nanti pakai substitusi. Ini persamaan 1. Berarti kan kita punya A itu sama dengan, tak kali silang ya, 2 dikali 1 min R. Sampai sini ada pertanyaan? Halo, sampai sini ada pertanyaan? Halo? Sudah, saya lanjutkan. Oke, saya lanjutkan ya. Substitusi persamaan 1 ke persamaan 2. Persamaan 2 tadi adalah A dikali 1 min R sama dengan 4. Nah, dari persamaan 1 kita punya A-nya itu 2 dikali 1 min R. 2 dikali 1 min R sama dikali lagi dengan 1 min R itu sama dengan 4. Nah, ini saya sederhanain bagi 2 boleh ya? Jadi kita punya 1 min R kuadrat itu sama dengan si 2. Yuk, 1 min R dikuadratkan sama dengan apa? Jabarin yuk, 1 min R kuadrat yuk.
untuk min R dikuadratin, jabarin, atau kalikan pinggir luar dalam juga boleh. 1 kalikan 1. Oke, 1 kuadrat, terus habis itu? Min 2R. Min 2R, terus? Plus R kuadrat sama dengan 2. Atau tak urutin dari pangkat tertinggi ya, R kuadrat min 2R plus 1 min 2 sama dengan 0. Berarti kita punya R kuadrat min 2R min 1 sama dengan 0. Nah, ini kan kalau kita faktorkan, kan tidak ketemu tuh. Karena kalau kita cari dua buah bilangan, kalau dikali min 1, ditambah min 2 nggak ada. Makanya kita pakai rumus ABC. Masih ingat rumus ABC? Ini banyak banget rumus yang dipakai ya. Min B plus minus akar. Tidak ingat? A kuadrat. Kok A? Ayo, B kuadrat. Min 4AC. Oke, min 4AC per A. 2A. Nah, 2A ya. Min B plus minus B akar. Nah, itu. Di sini yang berperan sebagai A, B, C-nya siapa? A-nya koefisien dari yang pangkat kuadrat. Berarti A-nya siapa? 1. Betul. B-nya siapa? Min 2. Min 2. Betul. C-nya siapa? C-nya siapa? Min 1. Nah, min 1. Berarti kita punya R12-nya sama dengan min B. Berarti kalau min B, kalau B itu min 2, kalau min B berarti berapa? 2. Plus 2. Plus minus akar B kuadrat. 2 kuadrat. Min 2 kuadrat. 4. Oke, 4. Berarti 4 aku nggak apa ya? Ya. 4 kali A-nya siapa? 1. 1. C-nya? Min 1. Dibagi dengan 2A. 2 kali 1, 2 gitu ya. Ini berarti kita punya 2 plus minus akar 4. 4 dikali 1 kali min 1. Berapa tuh? Plus 4. Oke, plus 4 dibagi 2. Sama dengan 2 plus minus akar 4 tambah 4? 8. 8 dibagi 2. Akar 8 itu berapa? 2 akar 2. 2 akar 2. Ini kita bagi 2 semua. 2 dibagi 2 ketemu 1. Plus minus tetap plus minus. 2 akar 2 dibagi 2 ketemu akar 2. Berarti R-nya bisa 1 plus akar 2 atau R-nya 1 min akar 2. Tapi ingat, deret geometri itu punya rasio kalau R-nya negatif 1 sampai 1 gitu. Jadi kalau ini kan melebihi 1, ini berarti tidak memenuhi. Nanti deret geometrinya divergen. Nah, agar konvergen, itu deret geometrinya harus berada di min 1 sampai dengan 1. Maka R yang kita ambil adalah yang ini. Yang 1 min akar 2. Kita cek jawabannya. 1 min akar 2. Berarti A, B, C, D, E jawabannya yang mana? D. Yang D. Oke. Ada pertanyaan atau ada bagian yang diulang untuk nomor 3? Atau lanjut? Lanjut, Bu. Oke. Kita lanjut ke nomor 4. Ini kita bahas tuntas hari ini barisan geometri yang pernah muncul di SBMPTN. Nomor 4, diketahui suatu barisan geometri terdiri atas 4 suku dengan rasio setengah. Berarti ada barisan geometri, ada barisan aritmatika, gitu ya. Nah, ada 4 suku. 4 suku berarti U1, U2, U3, U4. Dengan rasionya setengah. Berarti kalau U1-nya A, U2-nya AR berarti setengah A, gitu ya. U3-nya berarti siapa? Ya sudah, saya tuliskan saja. U2 berarti AR, U3 AR kuadrat, U4 AR pangkat 3. A-nya kita belum tahu, tapi R-nya kita udah tahu. Setengah R-nya. Berarti U2 siapa? U2 siapa berarti tadi? Setengah A.
Oke, setengah A. Kita jabarkan satu kalimat per kalimat. AR kuadrat berarti apa? 1/4 A. 1/4 A. 1/4 A. AR pangkat 3 berarti siapa? 1/8 A. 8A. Oke, 1/8A. Nah, suatu barisan aritmatika terdiri atas 3 suku. Karena ada barisan aritmatika juga. Tapi ini dia cuma 3 suku, U1, U2, U3. Nah, barisan aritmatika U1 kita tetap anggap A, tapi biar dia tidak enggak berperan ganda, suku pertamanya tak ganti P boleh ya? Kita sepakati P-nya suku pertama biar tidak berperan ganda. Kasihan berperan ganda itu melelahkan. Berarti kalau suku pertamanya P, suku keduanya berarti P plus B. Suku ketiganya berarti P plus berapa B? P plus berapa B? Betul, 2B. Ini kalimat pertama. Seperti ini, penjabaran ke bentuk matematikanya. Lanjut ke kalimat berikutnya. Jumlah semua suku barisan geometri dan aritmatika tersebut masing-masing bernilai 1. Kalimat ini kalau diterjemahkan bagaimana? Ke matematikanya, ke bentuk matematikanya. Jumlahnya masing-masing 1. Berarti U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4 hasilnya sama dengan berapa? 1. Nah, betul. Berarti U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4 sama dengan 1. Terus yang geometri, ini yang geometri, yang aritmatika juga sama. U1 plus U2 plus U3 juga sama dengan 1. Yang geo sama arit sama ini. Nah, ini kalimat kedua. Kalimat ketiga. Jika suku pertama barisan geometri tersebut sama dengan suku ketiga barisan aritmatika, maka nilai B berapa? Kalimat ketiga, kalau dibuat ke bentuk matematika, kita tulis seperti apa? Siapa suku pertama barisan geometri? P plus 2B. Betul. A sama dengan P plus 2B. Nah, ini yang kita ketahui persamaannya, kita jabarkan satu persatu untuk memperoleh nilai B. Tak lanjutkan di kertas berikutnya. Yang geometri tadi, U1 plus U2 plus U3 plus U4 sama dengan 1. Yang aritmatika juga sama, U1 plus U2 plus U3 sama dengan 1. Yang terakhir tadi A sama dengan P plus 2B. Nah, di sini geometri tadi U1-nya diubah sebagai apa? U1 di geometri? A ya? A. Ditambah U2-nya siapa tadi? AR. AR, tapi tadi R-nya udah ketemu. U2 diganti siapa tadi? U2-nya? Oke, setengah A. Ditambah U3-nya. 1/4A. 1/4A. U4-nya. 1/8A. Oke, ini sama dengan 1. Ini udah sama nih. Variabelnya udah sama-sama A ini. Tinggal disamakan penyebutnya. 1, 2, 4, 8, KPK-nya berapa? 8. 8. Hanya tulis di sini. Berarti 8 ditambah berapa lagi? 4. 4. Ditambah berapa lagi? 2. Ditambah berapa lagi? 1. 1. Ini sama dengan 1. 8 tambah 4 tambah 2 tambah 1. Berapa tuh? 15. Oke, 15 per 8A sama dengan 1. Maka A-nya sama dengan 8/15. betul, 8 per 15. Kita peroleh persamaan yang pertama. Persamaan yang kedua, yang aritmatika tadi, U1 plus U2 plus U3 sama dengan 1. Di aritmatika, U1 kita tulis sebagai apa? P. Oke,
U2-nya? P U2-nya? plus B. P plus B. U3-nya? P plus 2B. Oke, sama dengan 1. Yuk, sederhanakan yuk. Kok sederhanakan? 3P. Operasikan. 3P, betul. 3P ditambah berapa lagi? 3B. 3B. Sama dengan 1. Yuk, sederhanain, tak bagi 3, dapat apa nih? P plus B. P plus B sama dengan sama dengan per 3. Sepertiga. ini persamaan 2. Perhatikan deh yang diketahui lagi itu adalah A sama dengan 2B. Yang ini. Tadi udah punya belum? A sama dengan P plus 2B. Ini persamaan ketiga. Terus persamaan ketiga deh. A-nya udah punya belum A-nya? A-nya sudah punya? Sudah. Berapa A-nya? 8/15 sama dengan P plus 2B. Nah, kita dapat nih, apa namanya, suatu sistem persamaan linear 2 variabel. Ada P plus B, ada P plus 2B. Berarti yang harus kita lakukan apa? Eliminasi substitusi. Kan punya SPLDV. Dari 2 dan 3 diperoleh P plus B sama dengan 1/3. P plus 2B, tak tukar aja. Dan ini. P plus 2B sama dengan 8/15. P plus B sama dengan 1/3. Kita tadi cari nilai B. Nah, ini sudah bisa dieliminasi. Dengan cara tak kurangi apa tak tambah? Kurangi. Kurangi, betul, dikurangi. P kurangi P dapat apa? 0. 0. 2B kurangi B? B. B. Oke, tinggal yang ruas kanan 8/15 dikurangi 1/3. Berarti samakan penyebutnya yuk. 3/15. 3/15. Tak tulis dulu ya. 8 min 5. B-nya 3/15. Selesai. Kita lihat di optionnya. 3. Lu kok nggak ada 3/15? 1/15, 2, 1. Apa saya salah? Oke, ini 1/5 disederhanakan. oh iya 1/5, betul. Nah, untung saya pada bilang 1/5 ya. Oke, ada yang mau ditanyakan atau diulangi? Ini uniknya matematika tuh kayak gini. Lanjut ya. Kita bisa jabarin terus cari jalan. Gitu. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Perbandingan suku ke-6 terhadap suku pertama barisan geometri adalah 1/32. Yuk kita ubah ke bentuk matematikanya. Suku ke-6 berarti U6. Dibandingkan dengan U1. Nah, terhadap itu berarti dibandingkan U6 per U1 sama dengan 1/32. Ini kalimat pertama. Terus, kok ini? Sebentar, saya salah nulis ini. Kok suku ketiga dan suku ketiga? Sebentar ya, tak bukakan file aslinya. Salah ngetik. Sambil buka laptop, saya kayak pernah download di sini. Udah nyala, sebentar. Nah, ini. Bentar, saya cek soal aslinya ya. Jadi 1/3. Tadi SBMPTN tahun 2017.
Nah, ini. Suku ketiga dan suku keempat. Suku ketiga sama suku keempat ya, salah nulis ya. Suku ketiga dan suku keempat adalah 15. Berarti kalimat ini diubah ke dalam bentuk matematikanya bagaimana? Halo? U3 plus Halo? U4 sama dengan 15. Betul, U3 plus U4 sama dengan 15. Pertanyaannya, jumlah 3 suku pertama. Kita cari S3 itu berapa? Gitu. Ya, kita jabarin satu persatu. U6, kalau di bahasan geometri, kita tulis sebagai apa? AR pangkat 5. Oke, AR pangkat 5 dibagi U1. U1 kalau di geometri, kita jabarin sebagai apa? Oh, A. A sama dengan 1/32. Nah, A dibagi A dapat 1, berarti ruas kiri R pangkat 5. 1/32 itu berapa pangkat berapa? Per 32 berapa pangkat berapa? min 2 akar 5. 2 pangkat min 5. Atau boleh juga 1/2 pangkat 5. Gitu. Ini kan saya tulis sebagai R pangkat 5 sama dengan setengah pangkat 5. Nah, pangkatnya sudah sama. Tinggal kita ambil basisnya aja. Karena ini bilangan real boleh seperti itu. Tapi nanti kalau dia... kok bilangan real? Ini kita carinya bilangan yang real seperti ini. Tapi nanti kalau misal akar-akar itu boleh. Kalau masuk bab polinom, berarti harus pakai itu ya, metode Horner ya. Cari R-nya siapa aja. Dalam akar-akar ini boleh. Tapi yang ini langsung kita ambil R-nya sama dengan setengah. Itu aja. Setengah. Nah, kita lanjutkan ke kalimat berikutnya. U3 itu kalau di geometri kita tulis sebagai apa? U3. A plus 2. A. Geometri loh, bukan aritmatika loh. AR pangkat 2. Oke, AR pangkat 2 ditambah U4. AR pangkat 3. AR pangkat 3 sama dengan 15. Nah, ini AR kuadratnya saya keluarkan boleh. Langsung diganti R-nya substitusi juga boleh. Mau apa dulu? Dikeluarkan apa enggak usah? Perlu AR-nya perlu dikeluarkan atau langsung substitusi? Langsung, Bu. Oke, R-nya ganti setengah, yuk. Dapat apa nih AR kuadrat? 1/4 AR. Oh, 4 AR. 1/4 A. 1/4 A. Oke, 1/4 A. AR pangkat 3-nya? 1/8 A. 1/8 A. Ini sama dengan 15. Samakan penyebut, yuk. 8. 8. Terus? 2 plus 1. 2A. Oke. Berarti ketemunya apa nih? 3/8 A sama dengan 15. Oke, berarti A-nya sama dengan apa? 5/8. 15 dikali 8/3. 5/8 toh, hati-hati. Berarti 40 ya. Oke, S3. S3 boleh pakai rumus yang pakai rumus A dikali R pangkat N-1 per R-1. Boleh juga pakai U1 plus U2 plus U3. Kayak gini boleh. Jadi bebas mau pakai yang mana tuh. A-nya 40. A dikali R berapa? AR 20. 20. Terus A dikalikan R kuadrat berapa? 400. Masa 400 banyaknya? 1.600. Masa sih? 40 dikali R kuadrat. 40 dikali R kuadratnya berapa R kuadrat? R-nya itu setengah. Ayo. 1/4. 40 dikali 1/4. Berapa tuh? 40 dikali 1/4. 10. 10. 40 tambah 20? 60. 60. 60 tambah 10?
70. 70. Selesai. A, B, C, D, E? E. Ada pertanyaan? Lanjut. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Suku ketiga, suatu barisan geometri dengan rasio negatif adalah setengah. Kalimat pertama dituliskan dalam bentuk matematika, ditulis seperti apa? Suku ketiga, U3 sama dengan setengah, rasionya negatif, gitu. Lalu kalimat berikutnya, perbandingan suku keempat dengan suku kedua adalah 1/4. Gimana nulisnya? U4 per U2 sama dengan 1/4. Betul. Nah, pertanyaannya, jumlah 4 suku pertama barisan tersebut adalah, pertanyaannya S4. Yuk kita jabarkan satu persatu. U3 kalau dijabarkan apa? AR pangkat 2. Oke, AR pangkat 2 sama dengan setengah. Ini persamaan pertama. Persamaan yang kedua, U4 per U2 sama dengan 1/4. U4 ditulis sebagai apa? AR pangkat 3. AR pangkat 3. Oke, dibagi dengan U2. AR. R itu sama dengan 1/4. Nah, AR pangkat 3 dibagi AR, ketemunya apa? AR pangkat 2. Masa sih? A-nya kok bagi A 1-1 loh, ayo. R pangkat 2. Nah, hati-hati ya. R pangkat 2 sama dengan 1/4. Nah, ini hati-hati. R-nya berarti kan plus minus akar 1/4. Atau R-nya itu plus minus setengah. Ini hati-hati karena ada kuadrat. Ingat, di sini maunya rasionya negatif. Berarti kita ambil R-nya yang bagaimana? Yang setengah apa yang negatif setengah? Setengah. Oke, karena R-nya kurang dari 0, maka kita ambil yang R sama dengan negatif setengah. Nah, kita substitusi persamaan 2 ini ke persamaan 1. A-nya kita belum tahu. R-nya negatif setengah. Dikuadratkan sama dengan setengah. A dikali negatif setengah dikuadratkan, ketemu berapa? 1/4. Oke, 1/4 sama dengan setengah. Berarti A-nya ketemu? 2. A-nya ketemu 2. Oke. 4. Kita tinggal cari S4. Kalau R-nya negatif, terletak di antara min 1 sampai dengan 1, maka SN-nya adalah A dikali 1 min R pangkat N dibagi 1 min R. Kita cari S berapa? S4. S4. Betul. A-nya berapa? 2. 2. 1 min R-nya berapa? Setengah. Min setengah dipangkatkan 4 dibagi 1 plus 1 min setengah. 1 min setengah. Oke, gitu ya. Nah, berarti kita punya 2 dikali 1 min setengah pangkat 4 berapa? 1/8. Masa sih? Langsung 1/8 itu loh. 1/16. 1/16. Kan min setengah kali min setengah kali min setengah kali min setengah. Hati-hati ya. Dibagi dengan 1 min setengah. Artinya berapa tuh? 1 plus setengah. 1 plus setengah. Jadiin pecahan biasa dong. 3/2. Oke, 3/2. Berarti kan kita akan punya tuh 2. Karena dibagi 3/2. Saya tulis dikali 2/3 boleh ya? Ya. Terus 1 min 1/16. 1 per 1/16 itu berarti berapa? 15/16. Oke, 15/16. Ini saya sederhanain ya. Bagi 3 dapat 5. Bagi ini dapat 4. Gitu ya, ketemunya 5/4. 4. A, B, C, D, E? A. A, oke. Ada pertanyaan untuk nomor ini? Ada atau tidak? Oke, kita lanjutkan. Nomor berikutnya. Akan dikonstruksi beberapa barisan geometri. Setiap barisan memenuhi syarat bahwa hasil kali 3 suku berurutan adalah 27.
Dan jumlahnya itu 10 setengah gitu. Berarti kita punya barisan geometri 3 suku berurutan, misal aja U1, U2, U3. Hasil kalinya 27. Terus jumlahnya itu 3 berurutannya itu 10 setengah. Pertanyaannya, jumlah semua rasio barisan geometri yang memenuhi syarat tersebut. Ini nanti ada persamaan kuadrat yang dipakai. Yuk, di barisan geometri, U1 ditulis sebagai apa? A. 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 Oke. U2? AR. AR. U3? R kuadrat. R kuadrat. Sama dengan 27. Oh ya, 27 itu berapa pangkat berapa? Berapa yuk? Pangkat 3 3. pangkat 3. Oke, kalikan yuk yang ruas kiri yuk. Kalikan dapat apa nih? R pangkat 3 kali R pangkat 3. Oke, A pangkat 3, R pangkat 3 sama dengan 3 pangkat 3. Atau AR pangkat 3 sama dengan 3 pangkat 3. Nah, karena pangkatnya sama dan ini barisan bilangan, kita langsung ambil aja AR-nya 3. Nah, ini persamaan 1. Kita lanjut ke persamaan 2. U1 di barisan geometri kita tulis sebagai apa? A. A. U2? AR. AR. U3? R kuadrat. AR pangkat 2. Sama dengan 10,5. Saya tulis 21/2 boleh ya? Nah, di sini Boleh. kalau R aja itu 3, maka kalau A itu kan 3/R gitu ya. AR-nya 3. AR pangkat 2 berarti 3R gitu boleh ya. Sama dengan 21/2. Biar enggak ada enggak ada pecahan, tak kalikan R. 3/R dikalikan R, ketemunya apa? 3/R dikalikan R? 3. Oke, betul. 3 dikalikan R? 3R. Oke, 3R ditambah 3R kalikan R? 3R kuadrat. 3R kuadrat. Oke, sama dengan? 1/2R. 1/2R. Oke, tak urutin dari pangkat tertinggi ya. 3R kuadrat tambah 3R min 21/2R ditambah 3 sama dengan 0. Yuk selesaikan yuk. 3R dikurangi 21/2R. Samakan penyebut ketemu apa? 2. 15. Masa 15? Oh, masa 15? 15? Minus 15. Minus, kan 6 dikurangi 21. Minus 15/2R ditambah 3 sama dengan 0. Gitu. Terus ini kita boleh pakai langsung aja. Masih ingat nggak teorema Vieta? Kalau kita punya AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, ini kayaknya pernah saya bahas pas liburan semester. Kalau akar-akarnya itu adalah X1 sama X2, maka X1 plus X2-nya sama dengan apa? Masih ada yang ingat X1 sama X2-nya? Persamaan kuadrat? Minus B? Per A, betul. Ini namanya teorema Vieta. Nah, ini saya bahas pas liburan semester tuh. Kalau X1 kali X2, barangkali tanyakan hasil kalinya sama dengan C per A. Nah, di sini, karena persamaan kuadrat variabelnya itu R, ya maka akarnya pastilah R1 sama R2. Di sini, yang berperan sebagai A, B, C-nya siapa? Di persamaan 3R kuadrat min 15/2R ditambah 3. 3R min 15. R-nya jangan diikutkan. A-nya itu yang nempel dengan yang kuadrat. Angkanya ada koefisiennya saja. A-nya 3. B-nya? Oke, C-nya? 3. Nah, karena kita cari jumlah semua rasio, berarti ya R1 tambah R2.
tadi rumusnya R1 tambah R2 berarti ikut ini. Ikut ini, min B per A. Nah, di sini berarti R1 plus R2 sama dengan siapa yang berperan sebagai B di sini? Di persamaan Min 15 per 2. Oke, min 15 per 2 dibagi dengan A-nya 3. Ada minusnya di depan ya. Minus. Berarti R1 plus R2-nya berarti 15 per 2 dibagi 3. Artinya dikali 1 per 3. Berarti ketemunya berapa ini? 2 per 5. 2 per 5 apa 5 per 2? Jangan terbalik. 15 per 6. 15 per 6. Sederhanain yuk, karena dipilihkan tidak ada. 5 per 2. Oke, 5 per 2. A, B, C, D, E? C. C. Oke, yang C. Ada pertanyaan untuk nomor ini? Enggak. Enggak ada. Oke. Kita lanjut ke kalimat berikutnya. Diketahui deret geometri tak hingga U1 tambah U2 tambah U3 dan seterusnya. Jika rasio tersebut adalah R dengan R-nya lebih dari negatif 1 kurang dari 1. Dan U1, U2, U3 jika dijumlahkan sama dengan 6. Nah, ini U3 tambah U4 tambah U6 itu 2. Nilai R-nya berapa? Yuk, jabarin ini yuk. Ini masih ingat S tak hingga itu apa? S tak hingga itu apa? Masih ada yang ingat? Tadi di soal nomor 1 dan nomor 4 tadi? A per 1 min R. Oke, A per 1 min R sama dengan 6. Nah, ini udah ketemu. Persamaan satunya kayak gini. Terus persamaan 2-nya U3 plus U4 plus U6 sama dengan 2. Nah, U3 di barisan geometri kita sebut sebagai apa? R kuadrat. AR kuadrat. Oke, betul. AR kuadrat ditambah AR pangkat 3. AR pangkat 3 ditambah U6-nya R pangkat 5. 5. R pangkat 5 itu sama dengan si angka 2. Oh ya, kita kalikan silang dulu ya. A sama dengan 6 kali 1 min R. Nah, ini substitusi ke sini. Hanya kita ganti dengan 6, 1 min R dikalikan R kuadrat. Banyak banget. Ditambah A-nya 6, 1 min R pangkat. Sebentar, ini tak keluarin aja ya. Dan nggak banyak gini ya. Keluarin jadi AR kuadrat, ini berarti 1 plus R pangkat 3 itu sama dengan 2. A-nya 6, 1 min R kalikan R kuadrat, 1 plus R tambah R pangkat 3 sama dengan 2. Tak bagi 2 ya, biar sederhana 6 sama 2. Tak bagi 2, berarti kita punya 1 min R dikalikan R kuadrat 1 plus R pangkat 3 sama dengan 1. Wah, banyaknya. Oke. Ini yuk kita kalikan dulu yang ruas kiri. Kita kerjakan satu persatu. Ini bab polinomial ini yang berperan aktif nih. Pas kelas 11 semester 2 baru kemarin. Kali ini yuk. Dari depan dulu, 1 min R kalikan R kuadrat. R kuadrat. R kuadrat, terus min R kubik. Oke, terus nanti dikalikan lagi. 1 plus R pangkat 3 sama dengan 1. Yuk, dikalikan. R pangkat 2 min R kubik. Sorry. R pangkat 2 plus R kubik plus R pangkat 5 min R pangkat 3 min R pangkat 4 min R pangkat 5. R pangkat 6 sama dengan 1. Wah. Kok macet ya? Ada yang punya ide? Bentar, tak cek soalnya deh. Kita macet deh. Yang 6 itu 6. Gimana?
Gimana? Kok suaranya putus-putus loh. Ini kita macet nih. Itu lebih dari 6 kali 1 min R kali R pangkat 2 itu kan 3 Bu. Oh iya, ada yang ketinggalan. Ini 3-nya ketinggalan. Berarti ini 3 semua ya. Oke, nanti saya ada yang ketinggalan. Bilang aja ya, takutnya ntar nggak ketemu loh kalau ada yang ketinggalan. 3. Jadi kita punya kalau diurutin dari pangkat tertinggi, min 3R pangkat 6, plus 3R pangkat 5, terus pangkat 4, min 3R pangkat 4, terus pangkat 4, habis pangkat 4, ada yang sama nggak ini tuh? 3R pangkat 3 sama minus 3R pangkat 3 habis ya? Ini habis, terus tinggal minus 3R pangkat 6, plus 3R pangkat 5, min 3R pangkat 4, terus plus 3R pangkat 2, min 1, sama dengan 0. Nah ini, memfaktorkan ini kok macet gitu. Iya ya. Ini SBMPTN 2013 ini, pas saya pertama kali ini. Dan berakhir dengan kegagalan. Agak susah emang, 2015 ke bawah itu agak susah. Ini nggak ketemu. Ada yang punya ide? Kak macet? Kenapa? Oh, Bersama Kwedi. kenapa Ila? Aulia. Oh Aulia, kenapa Aulia? Enggak Bu, tadi itu temen. Oh iya, enggak apa-apa. Ini ada yang punya ide? Kalau ada yang punya ide, yo nanti tak kerjain lagi deh. Nanti nek ketemu saya share. Saya juga waktunya sudah habis, 4:30. Takutnya kalian mau siap-siap untuk akhir pekan, tapi tetap mematuhi protokol kesehatan. Lebih baik di rumah saja. Tidak aku. Lanjut Ini ya, aja Bu dulu. Di nomor rumah 9 aja ya. saja. Nomor 9 berarti ya. Ya. Ini tinggal dulu ya. Cek lagi, cek Iya, soal Bu. dan langkah gitu. Nah, nanti kalau ada yang ketemu juga boleh juga share di grup tuh. Grupnya itu dimanfaatkan buat diskusi. Kopong momplong loh itu. Nek saya tidak post ya kosong gitu. Pakai buat diskusi aja enggak apa-apa. Nah, lanjut ya nomor 9 ya. Kita selesaikan 10 soal ya. Oke. Halo? Oke, nomor 9. Diketahui ABC berturut-turut suku kedua, suku ketiga, suku keempat suatu barisan geometri dengan B-nya lebih dari 0. Yuk, berarti di sini A-nya sebagai U2, B-nya sebagai U3, C-nya sebagai U4. Nah, terus kita punya B-nya itu positif. Terus kita punya AC per B plus 2 itu sama dengan 1. Maka nilai B-nya berapa? Yuk, di barisan geometri, karena ini kan A-nya udah kepakai, jangan pakai A lagi. Nanti dia berperan ganda. Kita pakai P gitu ya. Kita sepakati suku pertamanya P ya. Dia biar tidak berperan ganda. Berarti kalau U2, A-nya itu sama dengan PR gitu ya. Kalau U3-nya? PR kuadrat. PR kuadrat. Betul. Kalau U4-nya? PR pangkat 3. Oke, PR kubik gitu. Nah, kita akan substitusikan ini semua ke persamaan ini. Ke persamaan kedua, AC per B plus 2 sama dengan 1. A-nya siapa? PR. PR. Lalu C-nya siapa? PR pangkat 3. PR kubik. PR kubik boleh, PR pangkat 3 boleh. B-nya siapa? PR kuadrat. PR kuadrat. PR kuadrat ditambahkan dengan
2 sama dengan 1. Nah, kita selesaikan yuk. PR dikali PR kubik, ketemunya apa? PR pangkat PR 4. kubik. PR pangkat kubik, PR, P kali P kan P PR pangkat kuadrat. 4. Nah, P-nya, R P-nya, P kali P kuadrat loh. P kuadrat dikalikan R kali pangkat. pangkat 4. R Nah, pangkat 4. dibagi PR kuadrat plus 2 sama dengan 1. Nah, P kuadrat R pangkat 4, saya tulis sebagai PR kuadrat, saya kuadratkan gini boleh ya? Biar nanti kita ketemu suatu persamaan kuadrat nih. Ada hubungannya gitu. Ini saya bagi dengan PR kuadrat ditambah 2 sama dengan 1. Yuk, tadi PR kuadrat itu siapa? B. Nah, B. kita gunakan lagi. B kuadrat per B plus 2 sama dengan 1. Terus berikutnya kita apakan? Ini ruas yang B plus 2. Nah, jadi apa nih? Yang luas kiri dapatnya apa? B B kuadrat kuadrat sama dengan? B. Oke, jadikan satu ruas, ketemu persamaan kuadrat. B kuadrat. min B plus 2. Masa Min plus B 2? plus Masa plus sama 2? dengan 2. Min 2, Sama hati-hati dengan tanda. Yuk cari dua buah bilangan. Kalau dikali, ketemu minus 2. Kalau ditambah, ketemu minus 1. Berapa sama berapa tuh? Min 2 sama 1. Oke. Min 2 sama 1. Benar, taruh sini berarti B min 2, B plus 1. Artinya B min 2 sama dengan 0 atau B plus 1 sama dengan 0. Berarti B-nya sama dengan 2. atau B sama dengan Min 1. min 1. Nah, tadi ada syaratnya nggak B-nya harus bagaimana? Lebih dari Di 0. soal. Nah, karena B lebih dari 0, maka kita ambil B yang sama dengan berapa? 2. 2. Nah, berarti A, B, C, D, E? B. Yang B. ada pertanyaan? B apa D? Ayo. B. Oke. Nah, ada pertanyaan untuk nomor 9 sebelum kita beralih ke nomor terakhir? Lanjut. Kita lanjut ke nomor 10. Nah, ini ada yang familiar dengan bentuknya. Jika M ditambah 1/M ditambah 1/M kuadrat sama dengan 6M. Maka M-nya berapa? Ini deret apa nih? Geometri. Geometri apa? Geometri Tak hingga ya. hingga. Nggak ada ujungnya, nggak ada batasnya. Deret geometri tak hingga. Dengan suku pertamanya siapa? M. M, betul. M. Rasionya? Kayak ini saya salah nulis deh. Harusnya M plus 1 deh. Rasionya 1/M ya? Iya. Nah, berarti terus ini deret geometri tak hingga rumusnya A per 1 min R sama dengan 6M. A-nya adalah M dibagi 1 min 1/M. Berapa tuh? Sama dengan 6M. M-nya tak coret ya. Tak sederhanain dapat 1 gitu ya. Iya. Tak kali silang dapat apa nih? 1 sama dengan 6. 1 sama dengan Min 6 kali 1 1/M. 6 per M. Berarti 1 sama dengan 6 min 6/M. Pindahkan ruas, 6/M sama dengan 5. Maka M sama dengan berapa tuh? Tak kali silang dapat apa nih? 5/6. Oke, betul. Kebalik dong. Kali silang deh. 6 sama dengan 6 5M. 5M. M sama dengan 6/5. Ubah jadi pecahan campuran yuk. 1/5. 1/5. A, B, C, D, E? D. D. Alhamdulillah. Soal telah selesai.
Nanti minggu depan mau request materi boleh, saya yang menentukan mau yang lebih mudah dulu boleh. Kalau yang lebih mudah lagi itu matriks mudah tuh. Masya Allah. Yang lebih mudah lagi nanti beralih ke persamaan kuadrat gitu. Iya. Ya, Bu. Oke. Ada yang mau ditanyakan sebelum ditutup? Nggak ada, berarti saya akhiri ya. Sampai jumpa di Soulmate Sabtu sore minggu depan. Tetap semangat dan mari berbahagia belajar matematika. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, Bu Lina. Terima kasih Bu Lina. Semuanya.